Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Kunti, melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. And so, get ready to be haunted. Esoknya, mereka mendatangi rumah pemilik pohon mangga dan meminta maaf karena tadi malam berniat mencuri buah mangga untuk ngerujak di pos ronda. Pemilik rumah tangga tertawa geli. Aku lupa jika siangnya tidak sengaja aku bilang gini, Kunti, tolong jagain buah mangga saya. Kalau ada yang nyuri, gigit aja. Ucap pemilik pohon mangga dengan nada canda dan tertawa renyah. Tiga pemuda itu terbengong saling pandang. Beneran pak? Bapak ngomong gitu? Tanya mereka bebarengan. Iya. Pantes. Bapak pemilik pohon mangga termangu. Kenapa? Bertanya penasaran. Tiga pemuda itu menceritakan pengalaman mereka masing-masing. Pria itu tertawa gelak dan diikuti oleh ketiga pemuda itu. Sumpah, saya cuma berhasil ngambil satu buah. Apa gelap sekali? Seru pemuda yang manjat. Tapi saat kau manjat, buah banyak yang berjatuhan, ucap yang satunya. Udah jelas itu kerjaan si Kunti. Malah dia yang ngabisin, kata salah satunya. Pemilik pohon mangga pun terdiam. Satu keranjang buah mangga yang berhasil ia kumpulkan akhirnya diberikan kepada tiga pemuda itu untuk dibawa ke pos ronda. Kalau begitu, aku tidak akan lagi deh nitu buah sama si Kunti lagi, ujarnya merasa kesal. Tiga pemuda itu tertawa geli dan segera pulang membawa sekeranjang buah mangga. Cerita tentang Kunti di sebuah desa yang lumayan jauh dari kota itu terdengar sampai ke warga kota, karena ada beberapa orang yang berjualan hasil kebun ke kota. Mereka sering ngobrol ngalor ngidul. Meski ada banyak macam ragam bahasan yang enak jadi bahan obrolan. Nah, cerita horor paling diminati, ya termasuk saya dari kecil. Cerita dari tukang sayur dan tukang ojek sangat mengundang rasa penasaran. Sebagaimana hangatnya si cerita itu. 4 orang pemuda kota yang keluar dari sebuah gedung percetakan sebuah majalah misteri, membuat sebuah mobil inventaris menuju Kampung Sari. Si Kunti yang sedang naik gedung. Kalau naik gedung, ya, kalau naik daun kan berarti ulat. 4 orang pemuda itu mendatangi salah satu rumah warga. Seketika warga berdatangan ingin tahu apa tujuan pemuda kota tersebut. Setelah mengutarakan maksud dan tujuan untuk melamar Nyai Kunti, salah, maksudnya untuk meliput Nyai Kunti. Istilah yang diberikan oleh keempat pemuda tersebut lalu menjadi viral. Si Kunti dapat julukan baru, yaitu Nyai Kunti. Warga ada yang mendukung, juga ada yang menentang. Terjadilah pro dan kontra antara warga. Ustadz Hanafi segera dipanggil untuk menengahi. Tanpa pikir panjang, Ustadz Hanafi menyuruh mereka segera kembali. Takutnya justru akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan, seperti pemujaan terhadap bangsa jin. Bisa saja terjadi, pikiran orang mana tahu. Soalnya ada yang beranggapan jika bisa menikahi Nyai Kunti, bisa mendadak jadi kaya raya. Dengan syarat harus berani nancepin paku di pucuk kepala Nyai Kunti itu sendiri. Pendapat Ustadz Hanafi ada benarnya. Dengan berat hati, 4 pemuda itu pun segera angkat kaki. Namun ternyata di otak 4 pemuda itu terdapat ide gila yang sama. Mereka tidak langsung pulang, cuma sampai batas kampung saja. Setelah membeli persediaan makanan,
Mereka putuskan untuk menyelidiki sendiri kebenaran berita tersebut. Malam semakin merambat. Bukannya sholat maghrib, mereka malah sibuk bakar dupa, menyan, dan terasi. Buat apaan sih? Ya buat manggilin arwah lah. Itu kata mereka yang sering baca di Google. Keempatnya sibuk memasang kamera di berbagai tempat. Bahkan ada yang dipasang di atas pohon segala rupa. Suara anjing hutan melolong, burung malam bersautan, angin berhembus semilir. Keempat pemuda itu tersenyum merasa puas bahwa usaha mereka sesaat lagi akan berhasil dan menjadi berita yang paling booming, paling dicari. Bayang-bayang putih mulai berseliweran. Tak cuma satu dua, tapi ada beberapa. Mereka mulai panik. Hahaha. Membuat gendang telinga mereka terasa penging. Keempat pemuda itu seperti sedang mabuk marijuana, kelimpungan dan tampak teler. Terdengar suara gamelan dan kawihan suara sinden yang memperdengarkan suara mistis. Keempat pemuda itu lupa tidak mengaktifkan dulu kamera mereka. Dan tampaklah turun 7 wanita cantik dengan selendang berkibar. Keempat pemuda itu terpana dan tak bisa berkata-kata. Saat mereka menari gemulai, keempat pemuda itu seperti terhipnotis, ikutan menari Asoy Geboy. Asoy Geboy mungkin. Menari dan menari sampai teler. Sementara sosok wanita yang tengah menggendong bayi tampak duduk bertengger di atas pohon, di mana kamera diletakkan di bawahnya. Wanita itu yang adalah Nyai Kunti yang tengah mereka cari tertawa geli merasa puas telah balik ngerjain mereka berempat. Esok pagi hari, warga yang akan berangkat ke kota sangat terkejut melihat keempat pemuda itu terkapar di tengah kebun pisang dengan keadaan tanpa busana. Warga yang coba mendekat terkaget saat salah seorang terbangun dan berteriak panik. Sadar dirinya dalam keadaan bugil, pemuda itu segera mencari pakaian yang berserakan di mana-mana. Warga pun segera membantu, sembari penasaran dan bertanya, apakah gerangan yang telah mereka lakukan di tempat ini. Mereka semua mengakui dan segera pergi dengan perasaan malu. Warga tampak geleng-geleng kepala melihat kenekatan mereka. Ustadz Hanafi tertawa geli mendengar cerita warga. Ah, si Kunti, pikir Ustadz Hanafi. Siang itu di sebuah gubuk tampak 2 orang lelaki muda tengah duduk berhadapan. Yang satu seorang duda ditinggal mati oleh istrinya, ia bernama Juna. Cukup tampan untuk ukuran orang dewasa. Satunya adalah Arifin, sahabatnya satu-satunya yang ia punya di kampung istrinya. Melalui Arifin, Juna akhirnya berkenalan dengan Sari yang akhirnya menjadi istrinya. Tapi sayang, jodoh mereka tidak panjang. Sari meninggal sewaktu berjuang untuk melahirkan anak pertama mereka. Kenapa kau balik lagi ke kampung ini, Jun? Tanya Arifin sembari kipas-kipas dadanya yang berkeringat sehabis membabat rumput di kebun pisang bapaknya. Juna menghela nafas berat. Tampak sekali raut sedih di wajah itu. Aku kangen sama Sari, Ar. Aku ingin nyekar ke kuburannya. Nanti kau temani aku ya, ucap Juna dengan sendu. Arifin menghela nafas panjang. Ia merasa maklum dengan sahabatnya itu. Mungkin belum ikhlas dengan kepergian sang istri yang amat ia cintai. Iya, nanti habis asar aku antar. Makasih, Ar. Kau memang temanku yang paling baik, ucapnya sendu menatap Sayo. Udah, sekarang kita ke rumahku dulu ya. Aku lapar nih, kata Arifin sembari tersenyum manis. Juna pun membalas dengan senyuman patah yang dipaksakan. Keduanya gegas bangkit. Arifin segera memakai kaos yang ia buka tadi karena berkeringat. Jun, kamu dengar gak? Tanya Arifin ragu saat mereka sudah melangkah di pematang sawah. Dengar apa, Ar? Juna yang di belakang balik bertanya.
Arifin hentikan langkah sesaat menatap Juna yang juga menatapnya penasaran. Tentang istrimu? Juna mendesah berat. Itulah alasan yang membuat aku kesini, ucapannya sembari menerawang jauh. Jadi kau sudah mendengarnya? Juna mengangguk samar. Menurutmu bagaimana? Tanya Arifin. Gimana apanya? Juna balik nanya gak ngerti. Apa kau percaya jika istrimu jadi Kunti? Arifin menatap ragu. Wallahu, aku gak tahu Ar. Untuk itu aku ingin ketemu dia, kalau bisa. Arifin merasa tersentuh. Ia pun merasakan betapa Juna tengah menahan kerinduan yang mungkin sudah tak mampu lagi ia tahan. Baiklah, kita ngobrol lagi nanti di rumah ya. Juna pun mengangguk. Mereka berjalan beriringan. Saat berpapasan dengan warga, mereka berusaha bersikap sopan. Sebenarnya Juna adalah pemuda yang baik. Ia juga diterima dengan baik oleh keluarga, juga warga kampung istrinya itu. Namun setelah istrinya Sari meninggal, Juna dijemput oleh orang tuanya untuk kembali ke kampung halamannya. Melihat siapa yang datang, ibunya Arifin menyambutnya ramah. Juna segera ulurkan tangan dan mencium punggung tangan ibunya Arifin yang seketika merangkul bahu Juna penuh kasih. Masya Allah, apa kabar kamu Juna? Tanya ibunya Arifin dengan ramah. Dulu sebelum menikah dengan Sari, Juna sering berdatang ke rumah Arifin, dan dengan keluarga Arifin sudah begitu dekat. Alhamdulillah, kabar saya baik bu, jawab Juna dengan ramah. Alhamdulillah, ayo duduk, ibu buatin minum dulu ya. Sebentar, tadi ibu juga goreng sukun loh. Ayo duduk dulu nak, ucap ibunya Arifin dengan antusias. Juna sampai melongo tidak bisa berkata-kata, hanya tersenyum dan mengangguk. Arifin tertawa geli. Sepertinya ibu juga merasa kangen sama kamu Jun, ucap Arifin sembari membuka kaosnya kembali. Juna tersenyum simpul. Tunggu sebentar ya, aku mau mandi dulu nih, ucap Arifin. Lagi-lagi Juna hanya mengangguk. Saat itu adiknya Arifin yang bernama Anis baru pulang sekolah. Dengan mengayuh sepeda, Anis tampak bermandi keringat. Gadis belia yang kini baru kelas 3 SMP itu mengucap salam. Ia tersentak saat melihat ada yang duduk di ruang tamu rumahnya. Assalamualaikum, ucapnya lembut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Juna dengan cepat. Anis yang berdiri di pintu pun tersenyum. Kak Juna, ucapnya dengan malu. Iya di Anis, baru pulang sekolah ya, jawab Juna sembari tersenyum manis. Kak, Anis permisi ya kak. Silakan dek. Anis melewati Juna sembari membungkuk. Juna menatap sambil lalu tak lama ibunya datang dari dapur. 2 cangkir teh hangat dan 1 piring goreng sukun. Masya Allah bu, jadi merepotkan ibu nih, seru Juna. Ibu senang direpotin kok. Ayo dicicipin gorengan sukunya, ucap ibunya Arifin dengan ramah. Dan segera kembali ke dapur setelah mendengar suara Anis memanggil. Juna menyamot seiris goreng sukun yang berwarna kuning keemasan. Renyah di bagian luar, empuk di bagian dalam. Rasanya begitu nikmat. Antara rasa talas Bogor juga singkong. Apalagi dipadukan dengan teh manis buatan sendiri. Mantap. Tak terasa 3 potong sudah berlalu. Arifin keluar sudah bersih dan segar, duduk di sebelah sahabatnya dan kembali mengobrol dengan serius. Rencana mereka untuk menyekar ke kuburan Sari sore ini. Arifin pun pamitan pada ibunya. Mereka berdua melangkah mantap menuju ujung kampung. Sekitar 200-500 meter dari ujung kampung, tampak kampung lain yang dihuni oleh mantan makhluk hidup. Bunga kamboja, helaian daun beringin kering, seakan menyambut kedatangan mereka berdua. Langkah keduanya berhenti di hadapan sebuah gundukan tanah yang di sana tertera sebuah nama.
Puspitasari. Luluh Juna bersimpuh di sisi kuburan yang baru sekitar 5 bulan itu, menahan kepedihan dan luka yang sangat dalam. Sari, maafin Akang ya, baru bisa datang. Sari jangan marah ya, Akang kangen sama Sari, ucapnya dengan lirih. Dan sebuah tangan mengusap bahunya. Arifin yang juga duduk di sebelah mencoba untuk menguatkan. Keduanya kemudian mengirim doa dengan khusyuk. Hampir 1 jam, Juna menatap batu nisan sang istri. Arifin sudah beranjak. Ia beralih ke sebuah makam yang adalah makam nenek dan kakeknya. Mereka berdua meninggal bebarengan saat rumah mungil mereka tertimbun longsor beberapa tahun silam. Kita pulang, Ar, seru Juna. Arifin mengalihkan pandangannya pada Juna yang tampak sayu. Arifin menjawab hanya dengan anggukan. Aku mau mampir ke rumah bapak dan ibu, ucap Juna yang dianggukin oleh Arifin yang paham. Mereka adalah orang tua Sari, mertuanya. Ia mengantar sahabat dekat yang begitu sangat berarti bagi dirinya. Di jalan menuju rumah orang tua Sari, mereka berjumpa dengan 2 orang warga. Ya, mereka bersalaman dan basa-basi. Sepertinya ada perlu ya Nak Juna datang, tebak salah satu warga sembari tersenyum. Oh iya, saya habis nyekar ke makam istri saya, Pak, jawab Juna dengan ramah. Kasihan sekali si Sari, gentayangan membawa bayinya, ucap warga tanpa terduga. Apa, Pak? Bawa bayinya? Kejut Juna. Bapak-bapak, bukankah Ustaz Hanafi sudah menjelaskan semuanya ya tentang itu? Potong Arifin dengan cepat. Iya sih, itu cuma jin korin. Tapi sepertinya kok feeling saya ada sesuatu gitu ya, ucap bapak tersebut. Sesuatu maksud bapak? Kejar Juna yang kali ini menahan Arifin untuk memotongnya bicara. Seperti ada pesan gitu loh Nak, yang ingin disampaikan, tapi tak ada yang berani mendekat. Pada takut semua, juga ngeri, ucap si bapak. Juna terdiam. Setelah menemui kedua orang tuanya Sari, Juna pun mengajak Arifin ke masjid karena waktu maghrib telah tiba. Setelah maghrib, Juna mengajak Arifin untuk kembali ke kuburan Sari. Arifin, meski tidak mengerti, tapi hanya bisa nurut saja. Langkah mereka terhenti sebelum masuk ke area kuburan. 2 meter di hadapan mereka tampak seorang wanita berdiri membelakangi, namun tidak menapak pada tanah. Arifin mencekal tangan Juna. Keringatnya bercucuran. Juna menatapnya dengan tabah. Berjalan perlahan melepaskan cekalan Arifin. Terus melangkah tanpa rasa takut mendekati makhluk tersebut. Sari, kaukah itu Sari? Sapa Juna dengan bergetar. Kedua tangannya berusaha untuk menggapai, namun bayangan itu tidak dapat ia sentuh. Perlahan berbalik dan menatap wajah Juna dengan lurus. Keduanya saling tatap. Sari, sendet Juna dengan pilu. Sari yang tampil seperti sewaktu masih hidup tersenyum. Kang, ucapnya dengan suara yang mendayu-dayu seperti terbawa angin. Terima kasih sudah datang. Juna tercekat. Air matanya luruh melintas dengan cepat. Aku hanya berpesan. Juna mencoba konsentrasi. Kuburkan anak kita, Kang. Beri dia nama. Dia perempuan, ucap Sari sembari menyerahkan sesuatu yang ada di dalam gendongannya. Juna segera ulurkan tangannya, seperti tengah menerima sosok bayi dari tangan Sari. Sesaat Juna dapat melihat bayi merah dalam pelukannya, namun perlahan memudar dan lenyap.
Selamat tinggal, Kang, ucap Sari yang juga ikutan memudar. Sari, tunggu Sari. Akang masih kangen sama Sari. Tunggu Sari, seru Juna, berusaha untuk menanggapi bayangan Sari yang menghilang seperti asap. Juna luluh dengan tubuh yang tanpa daya. Saat itu dua orang segera membantunya. Rupanya ada yang melihat mereka pergi menuju kuburan dan segera melapor pada Ustadz Hanafi. Ustadz Hanafi dan dua warganya segera mengikuti. Saat terjadi dialog antara Juna dan Sari, Arifin yang merasa ketakutan seketika merasa lega saat melihat kedatangan Ustadz Hanafi dan dua warga lainnya. Mereka akhirnya tahu alasan Sari kenapa gentayangan. Rupanya Sari ingin bayinya dikuburkan dengan layak dan diberi nama. Esoknya, Ustadz Hanafi berunding cepat dengan orang tua Sari. Mereka terkejut juga tidak pernah menyangka. Juna terhenyak saat melihat jasad Sari, sang istri yang kini tinggal kerangka. Namun masih terlihat rambut hitam Sari dan kerangka kecil di bawah selangkangan Sari yang hampir menjadi tanah itu. Segera diraup oleh Ustadz Hanafi, lalu segera dibungkus dengan kain kafan yang telah disediakan. Sebuah lubang kecil telah disediakan di sebelah kuburan Sari. Kedua makam itu kembali diuruk dan ditaburi kembang. Juna memberi nama anaknya Rina Amelia. Semuanya pun mengucapkan alhamdulillah. Mereka semua berharap Sari akan tenang setelah ini. Mereka kemudian mengirim doa dengan khusyuk. Dan satu persatu mereka pun kembali pulang. Tinggallah Juna, Arifin, dan ibu bapak Sari yang masih terdiam menatap kuburan baru yang mungil tersebut. Rasa haru tak terbendung, seperti cuaca yang tiba-tiba mendung. Namun Juna tak pun bergeming dari tempatnya itu. Dan ia baru mau beranjak setelah ibunya Sari mengajaknya pulang. Tolong ikhlaskan Sari ya nak, supaya jalannya menuju surga akan dipermudah. Kelak di sana kau pasti akan bertemu lagi dengan mereka, ucap ibunya Sari yang mulai tabah. Juna mengangguk meski masih ada sisa lelehan di pipinya. Maafkan saya ya Bu. Mungkin karena saya belum merelakan kepergiannya, Sari jadi tersiksa, ucap Juna dengan pelan. Ibu mengerti, dan kamu boleh datang kapan saja ke rumah Ibu, kapan saja kamu mau. Jangan sungkan. Bagi kami, kamu tetap anak kami, ucap ibunya Sari pula. Juna tersenyum dan menyalami wanita baik hati tersebut beserta suaminya. Sekalian ia pamit pulang untuk kembali ke kampungnya yang ada di sebelah kampung Sari. Dan cerita pun selesai. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.